Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang terhormat Bapak Agung Tri Putranto selaku dosen pengampu dan rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul dan mengikuti presentasi ini dalam keadaan sehat. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan hasil tugas kami dalam bentuk video dengan judul Budaya Organisasi. Video ini merupakan hasil dari kerjasama tim dalam memahami dan mengaplikasikan materi yang telah dipelajari. Besar harapan kami, video ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi kita semua. Tanpa berperpanjang kata, mari kita saksikan video presentasi dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Baik, di sini kami dari kelompok 6 akan membahas, memaparkan, dan mempresentasikan materi ke-6, yaitu tentang budaya organisasi komprehensif atau dinamika organisasi dalam perspektif. Kelompok 6 ini beranggotakan saya sendiri, Alia Putri Nur Fajar dengan NIM 2420230023, dan rekan saya Muhammad Irfan dengan NIM 2420230022. Baik, selanjutnya Budaya organisasi, pengertian, bentuk, dan pengaruh budaya organisasi membentuk identitas unik sebuah perusahaan dan secara fundamental memandu perilaku seluruh individu di dalamnya. Diperkirakan 70% organisasi global menghadapi tantangan signifikan terkait budaya mereka. Ketika budaya organisasi kuat dan positif, hal itu tidak hanya meningkatkan kinerja secara keseluruhan, tetapi juga memperkuat loyalitas karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. definisi budaya organisasi. Budaya organisasi adalah kumpulan nilai, keyakinan, dan norma bersama yang mempengaruhi cara karyawan berpikir, merasakan, dan berperilaku dalam lingkungan kerja. Ini juga disebut dengan kepribadian perusahaan. Ada 3 tingkat budaya yang terlihat dari yang pertama, artefaknya, yaitu hal-hal yang dapat diamati seperti logo, desain kantor, atau cara berpakaian. Yang kedua, ada nilai yang dinyatakan, yaitu visi misi dan filosofi perusahaan yang diutarakan secara eksplisit. Dan yang ketiga, yaitu ada asumsi dasar, adalah keyakinan bahwa sadar yang membentuk persepsi dan perilaku seringkali tidak disadari. Contoh nyatanya yaitu contoh budaya inovasi yang kuat terlihat pada Apple, di mana setiap aspek didorong oleh kreativitas dan terobosan. Amazon, di sisi lain, dikenal dengan budaya yang sangat berorientasi pada pelanggan, di mana obsesi terhadap kepuasan konsumen menjadi nilai inti setiap keputusan. Bentuk-bentuk budaya organisasi, budaya klien, kultur budayanya ini sangat kolaboratif dan berorientasi kepada kekeluargaan. Karyawan merasa seperti bagian dari keluarga besar dengan fokus pada pengembangan tim dan kesejahteraan bersama. Contoh nyata adalah software Alliance yang memprioritaskan kebahagiaan karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan. Budaya adhorasi, kultur budaya yang advokasi bersifat dinamis, inovatif, dan berani mengambil risiko. Perusahaan dengan budaya ini mendorong eksperimen, kreativitas, ideal untuk industri yang bergerak cepat.
Google dan Meta adalah contoh utama di mana inovasi dan adaptasi cepat menjadi kunci. Budaya pasar, market culture, berfokus pada kompetisi hasil dan pencapaian tujuan. Lingkungan ini seringkali agresif namun sangat efektif dalam mencapai target bisnis. Oracle sebagai perusahaan perangkat lunak besar mencerminkan budaya pasar di mana performa dan dominasi pasar sangat diutamakan. Budaya hierarki kultur. Budaya ini sangat terstruktur, stabil, dan berorientasi pada kontrol. Ada rantai komando yang jelas dan prosedur yang ketat, umum di sektor publik atau militer. Contohnya adalah institusi pemerintahan atau militer yang mengutamakan disiplin, ketertiban, dan kepatuhan terhadap aturan. Selanjutnya yaitu budaya internal terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu budaya pemilik. Pemilik perusahaan cenderung memiliki visi jangka panjang yang kuat, toleransi resiko yang tinggi, dan komitmen mendalam terhadap nilai inti. Contohnya adalah pendiri Patagonia yang menanamkan keberlanjutan sebagai inti bisnis, bukan sekedar strategi pemasaran. Yang kedua, di sini ada budaya manajer. Manajer berfokus pada kepemimpinan, efisiensi operasional, dan implementasi strategi. Mereka menjadi jembatan antara visi pemilik dan eksekusi di lapangan. Contohnya yaitu manajer Toyota, misalnya sangat berpegang teguh pada sistem lean manufacturing untuk memaksimalkan efisiensi. Yang ketiga yaitu budaya karyawan atau buruh. Budaya karyawan atau buruh menitik beratkan pada kolaborasi, kesejahteraan bersama, etos kerja, dan eksekusi tugas harian. Mereka adalah pelaksana utama yang memastikan operasional berjalan dengan lancar. Contohnya itu Serikat Pekerja di Ford. Misalnya secara historis telah memainkan peran penting dalam mempengaruhi kondisi kerja dan hak-hak karyawan. Budaya eksternal, konsumen dan pemerintah. Budaya konsumen, budaya organisasi yang berorientasi pada konsumen berfokus pada kepuasan pelanggan, aktif mencari umpan balik dan menciptakan pelanggan yang luar biasa. Disney adalah contoh klasik di mana setiap aspek operasional dirancang untuk menghadirkan magic dan kegembiraan tak terlupa bagi pengunjung mereka. Budaya pemerintah, aspek budaya yang terkait dengan pemerintah melibatkan kepatuhan terhadap regulasi, etika berbisnis yang tinggi, dan transparansi dalam setiap operasi. Lembaga keuangan misalnya harus patuh terhadap regulasi, ketat pada orientasi jasa keuangan yang disebut OJK untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik. Memastikan sinergi antara budaya internal perusahaan dan ekspektasi dari budaya eksternal, baik itu konsumen maupun pemerintah, sangat penting untuk reputasi dan keberlanjutan bisnis jangka panjang. Tanpa keselarasan ini, potensi konflik dan ketidaksesuaian bisa menghambat pertumbuhan. Perbandingan budaya Barat dan Timur. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu budaya Barat atau individualistik. Budaya Barat cenderung menekankan otonomi individu, inisiatif pribadi, dan ekspresi diri. Komunikasi biasanya langsung dan keputusan seringkali diambil secara cepat. Budaya startup di Silicon Valley dengan fokus pada inovasi disruptif dan kepemimpinan visioner adalah contoh nyata dari karakteristik ini. Yang kedua yaitu di sini ada budaya Timur atau kolektif. Sebaliknya dari budaya Barat, budaya Timur ini lebih menonjolkan harmoni kelompok.
rasa hormat terhadap hierarki, dan komunikasi tidak langsung yang menjaga muka. Pengambilan keputusan seringkali melibatkan konsensus yang memakan waktu. Konsep wa atau harmoni dalam perusahaan Jepang, di mana setiap individu bekerja demi kebaikan kelompok, dan representasi kuat dari budaya kolektif. Perbedaan nilai-nilai fundamental ini sangat mempengaruhi struktur organisasi, proses pengambilan keputusan, dan interaksi antar karyawan di lingkungan bisnis global. Memahami nuansa ini penting untuk kolaborasi lintas budaya yang efektif. Budaya organisasi dan daur hidup produk. Poin pertama terhadap pengenalan pada tahap ini, budaya organisasi haruslah sangat inovatif dan berani mengambil resiko. Fokus utama adalah pada penelitian dan pengembangan R&D yang tinggi untuk menciptakan produk baru dan menarik. Poin kedua, tahap pertumbuhan memasuki tahap pertumbuhan, budaya organisasi bergeser untuk fokus pada skalabilitas dan efisiensi operasional. Pemasaran menjadi sangat agresif dengan investasi sebesar misalnya 20% pada penjualan untuk meraih pangsa besar yang lebih besar. Poin ketiga, tahap kedewasaan. Saat produk mencapai kedewasaan, budaya harus adaptif dan berorientasi pada pemeliharaan pasar, fokus beralih ke diversifikasi produk dan strategi untuk mempertahankan loyalitas pelanggan yang sudah ada. Poin terakhir, tahap penurunan. Pada tahap penurunan, budaya organisasi dihadapkan pada pilihan sulit, mengadopsi inovasi radikal untuk merehabilitasi produk atau fokus pada efisiensi biaya yang ekstrim untuk mempersiapkan penutupan ini produk tersebut. Pada fase daur hidup produk menurut adaptasi budaya yang berbeda untuk memastikan kesuksesan dan keberlanjutan di pasar. Organisasi yang fleksibel dalam budaya mereka akan lebih mampu melewati setiap tahapan. Selanjutnya, di sini ada manfaat budaya organisasi yang kuat. Yang pertama yaitu 4 kali peningkatan kinerja. Perusahaan dengan budaya yang kuat terbukti mencapai peningkatan kinerja hingga 4 kali lipat, menunjukkan dampak langsung pada produktivitas dan hasil bisnis. Yang kedua yaitu 50% retensi karyawan lebih tinggi. Budaya positif menghasilkan retensi karyawan yang 50% lebih tinggi, mengurangi biaya pergantian staf, dan mempertahankan talenta kunci dalam organisasi. Yang ketiga yaitu 20% kepuasan pelanggan. Konsistensi layanan yang didorong oleh budaya organisasi yang solid dapat meningkatkan kepuasan pelanggan hingga 20%, yaitu memperkuat loyalitas merek. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada 30% pengurangan biaya rekrutmen. Dengan tingkat retensi yang lebih tinggi, perusahaan dapat mengurangi biaya rekrutmen hingga 30%, mengalokasikan sumber daya ke area lain yang lebih strategis. Ada 5 poin membangun budaya organisasi positif yaitu sebagai berikut. Poin pertama, pemimpin adalah teladan utama budaya. Lou Gerser, mantan CEO IBM, berhasil merevitalisasi budaya perusahaan dengan memimpin perubahan dari atas ke bawah, menunjukkan pentingnya peran pemimpin dalam membentuk nilai-nilai organisasi. Poin kedua, komunikasi yang jelas dan transparan tentang nilai-nilai dan tahapan budaya sangat penting. Ini memastikan semua karyawan memahami apa yang dihadapkan dan bagaimana mereka berkontribusi. Poin ketiga, mengakui dan menghargai perilaku yang sesuai dengan budaya akan memperkuat nilai-nilai tersebut. Hal ini memotivasi karyawan untuk terus menunjukkan perilaku yang diinginkan. Poin keempat, mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam program orientasi karyawan baru, memastikan mereka memahami efisiensi perusahaan sejak awal, membangun fondasi
yang kuat untuk adaptasi mereka. Poin terakhir, menciptakan ruang kerja fisik dan virtual yang mendukung nilai budaya akan memperkuat pengalaman karyawan dan memudahkan mereka untuk menginternalisasi budaya organisasi. Selanjutnya, yang terakhir di sini ada kesimpulan. Budaya organisasi bukan sekedar aspek tambahan, melainkan fondasi utama bagi kesuksesan jangka panjang dalam sebuah perusahaan. Memahami berbagai bentuk budaya dan bagaimana pengaruhnya terhadap dinamika internal maupun eksternal, ini sangatlah penting. Investasi yang berkelanjutan dalam membangun dan memelihara budaya organisasi yang positif akan memberikan dampak nyata pada kinerja, loyalitas karyawan, kepuasan pelanggan, dan pada akhirnya keberlanjutan bisnis. Budaya yang tepat juga menjadi kunci dalam mendukung adaptasi produk dan strategi pasar di tengah perubahan dinamis. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau cara penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.